balik lagi. Sekarang kita akan membahas tentang modul 4, yaitu tentang identifikasi sulfonamida. Sebelumnya, mari kita perkenalan yuk. Tak kenal maka tak sayang. Hai, nama saya Dinda Kansa Sundara, mahasiswi Universitas Bona Perjuangan Karawang dari FM 18A. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke materinya, yaitu identifikasi sulfonamida. Merupakan senyawa yang bersifat antimikroba yang merupakan turunan sulfonamid, di mana satu atom H pada gugus sulfonamida ini digantikan dengan gugus lain, yakni dengan rumus umum yaitu R1 sama dengan H atau sisa asam, R2 sama dengan rantai alfinatis atau heterosiklik. Selanjutnya, sifat-sifat umum dari identifikasi sulfonamida. Yang pertama yaitu bersifat amfoter, di mana jika direaksikan dengan asam mineral HCl akan membentuk garam HCl yang larut dalam air. Dalam suasana basah atau NaOH akan membentuk garam yang larut dalam air. Yang kedua yaitu kelarutan yang bebas, umumnya tidak larut atau sangat sukar larut dalam air, ether dan CHCl3. Sedikit larut dalam etanol, aseton, mudah larut dalam asam mineral, encer, dan larutan alkali hidroksida. Dalam bentuk garam natrium, mudah larut dalam air, sukar larut dalam pelarut organik. Nah, selanjutnya bagaimana sih reaksi umum untuk identifikasi sulfonamida itu? Nah, reaksi umum yang pertama yaitu terhadap gugus amin primer aromatis positif. Contohnya yaitu reaksi dengan PDAB-HCl atau reaksi Ehrlich, di mana reaksinya yaitu 1 gram PDAB dilarutkan dalam 20 ml HCl 2 normalitas, kemudian ditambahkan air sampai 100 ml. Nah, cara melakukannya yaitu sedikit sampel disimpan pada plat tetes, kemudian ditambahkan 1 tetes reaksi. Nah, terbentuk warna kuning jingga sampai merah jingga. Kemudian jika dapat dilakukan pada objek gelas untuk melihat bentuk kristalnya. Kemudian selanjutnya reaksi dengan kalium bromat, di mana 10 mg zat dalam tabung kecil ditambahkan 1 ml asam sulfat 4 normalitas dan 1 tetes larutan kalium bromat jenuh warna kuning sampai warna coklat ungu. Contoh reaksi selanjutnya yaitu reaksi dengan vanilin dan H2SO4, di mana zat pada cawan porselen ditambahkan 1-2 tetes H2SO4 dan sedikit kristal vanilin. Kemudian dipanaskan di atas api kecil hingga warna jingga sampai warna merah. Selanjutnya contoh obat yang dapat diidentifikasi yaitu sulfacetamid, di mana sulfacetamid ini merupakan serbuk kristal putih atau putih kekuningan, larut dalam 150 bagian air, 15 bagian etanol, 7 bagian aseton, sukar larut dalam ether, dan HCl3. Nah, cara mengidentifikasinya yaitu dengan beberapa reaksi. Salah satunya yaitu yang pertama dipanaskan dalam etanol dan H2SO4 pekat akan menghasilkan etil asetat, di mana reaksi terhadap amin primer aromatis bersifat positif. Yang kedua, larutan zat dan lam HCl encer didinginkan dalam es, kemudian ditambahkan 4 ml larutan NaNO2 1% dan larutan naftol yang mengandung Na asetat akan menghasilkan warna kuning jingga sampai warna merah jingga. Selanjutnya dengan menambahkan CuSO4 akan menghasilkan 8 warna biru. Kemudian reaksi indofenol akan menghasilkan warna hijau tua dan reaksi Rauf akan menghasilkan warna hijau jamrud atau coklat hijau ke hijau muda. Obat selanjutnya yaitu sulfadimidin. Sulfadimidin ini memiliki beberapa nama yaitu sulfadimetildiazin dan sulfametazin. Memiliki pemerian yaitu serbuk kristal atau kuning gadingnya tidak berbau, rasanya agak pahit, sukar larut dalam air, larut dalam 120 bagian etanol, tidak larut dalam ether, larut dalam 30 bagian aseton, larut dalam air, asam mineral, encer, larutan alkali hidroksida dan karbonat. Kemudian identifikasinya dapat dilakukan dengan beberapa reaksi. Contohnya
Selanjutnya, reaksi terhadap amin primer aromatis dengan penambahan CuSO4 akan menghasilkan warna hijau pucat keruh yang berubah menjadi suspensi abu-abu kecoklatan, lalu menjadi endapan coklat kemerahan. Kemudian yaitu Kopani Zwikir akan menghasilkan warna rosa ungu. Dengan penambahan HgNO3 akan menghasilkan warna hitam, dengan penambahan NHNO2 akan menghasilkan warna kuning. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.